Jauh sebelum peradaban modern menyentuh ujung timur Nusantara, wilayah yang kini dikenal sebagai Manokwari adalah sebuah lukisan alam yang sangat memukau. Wilayah ini didominasi oleh perairan tenang yang dikenal sebagai Teluk Doreh. Teluk ini laksana cermin raksasa yang memantulkan langit biru, dipagari oleh kemegahan pegunungan Arfak yang menjulang tinggi menembus awan. Hutan-hutan primer yang lebat menyelimuti daratan, menyimpan kekayaan flora dan fauna yang tak ternilai harganya, sementara lautnya yang biru jernih kaya akan ikan dan mutiara yang berlimpah. Di wilayah dataran tinggi yang sejuk, hiduplah kelompok masyarakat asli yang dikenal sebagai suku Arfak. Mereka adalah para penguasa pegunungan yang gagah berani, menggantungkan hidup dari aktivitas berburu dan berkebun. Suku ini menjaga hutan dengan hukum adat yang sangat ketat karena mereka percaya bahwa alam adalah ibu yang memberi kehidupan. Kehidupan mereka berlangsung harmonis namun sangat tertutup dari dunia luar. Damai dalam pelukan kabut pegunungan yang melindungi mereka dari pandangan asing. Sementara itu, di pesisir pantai yang berpasir putih, suasana pada masa itu masih sangat sunyi dan belum terjamah permukiman padat. Hanya suara deburan ombak yang berirama dan kicauan burung cendrawasih yang memecah keheningan pagi. Teluk Doreh menanti dengan sabar siapapun yang berani mengarungi samudra luas untuk singgah dan meminum air manis dari tanah ini. Keberadaan Pulau Mansinam dan Pulau Lemon di mulut teluk berfungsi sebagai pemecah ombak alami, menjadikan perairan di dalamnya selalu tenang meskipun badai Pasifik sedang mengamuk di luar sana. Bagi masyarakat asli Papua di pedalaman, tanah ini memiliki jiwa yang hidup. Gunung-gunung dianggap sebagai tempat sakral bersemayamnya para leluhur, sementara laut adalah halaman depan yang luas. Keseimbangan kosmologi antara gunung dan pantai terjaga dengan alami selama berabad-abad tanpa gangguan. Tidak ada yang menyangka bahwa teluk sunyi yang terlindungi ini kelak akan menjadi pintu gerbang perubahan besar bagi seluruh peradaban di tanah Papua. Di seberang lautan, tepatnya di gugusan Kepulauan Biak dan Numfor, hiduplah kelompok suku pelaut yang sangat tangguh dan disegani. Orang-orang Biak dikenal sebagai penjelajah samudra yang tidak gentar menghadapi ganasnya badai lautan. Dengan menggunakan perahu kano atau perahu cadik tradisional yang dirancang khusus untuk kecepatan dan keseimbangan, mereka mengarungi lautan luas untuk mencari wilayah baru, melakukan perdagangan, atau sekadar memenuhi panggilan jiwa petualang yang mengalir dalam darah mereka. Pada suatu masa, didorong oleh kebutuhan lahan karena populasi yang semakin padat di pulau asal, sekelompok pelaut dari Biak Numfor melakukan perjalanan panjang menyusuri pesisir utara Kepala Burung Papua. Mata mereka menatap garis pantai daratan besar Papua dengan penuh harapan untuk menemukan tanah harapan. Perjalanan ini bukanlah perjalanan singkat, melainkan sebuah ekspedisi yang mempertaruhkan nyawa di tengah gelombang samudra yang tak menentu. Setelah berhari-hari diombang-ambingkan ombak dan mengandalkan navigasi bintang, perahu-perahu mereka akhirnya melihat sebuah teluk yang tenang dan damai. Mereka melihat pulau kecil memanjang bernama Mansinam yang seolah menjadi penjaga gerbang teluk tersebut. Dengan hati berdebar dan penuh keyakinan, para pelaut ini memutuskan untuk membelokkan kemudi dan mendaratkan perahu mereka di pesisir Teluk Doreh yang landai. Ketika kaki mereka menyentuh pasir pantai, mereka merasakan aura yang berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah disinggahi. Tanah itu terasa ramah, sumber air tawar mudah ditemukan, dan hutannya menyediakan kayu yang cukup untuk membuat rumah serta memperbaiki perahu. Mereka merasa bahwa Allah dan roh para leluhur telah menuntun mereka ke tempat yang tepat untuk memulai kehidupan baru. Mereka pun mulai mendirikan pondok-pondok sederhana di pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kehadiran orang-orang Biak di pesisir Teluk Doreh tentu saja tidak luput dari pantauan suku Arfak yang mendiami pegunungan. Awalnya, interaksi di antara kedua kelompok ini diwarnai oleh rasa curiga dan kewaspadaan yang tinggi. Suku Arfak mengamati dari ketinggian, melihat orang-orang asing yang pandai melaut ini mulai membangun kehidupan di wilayah pesisir yang selama ini kosong. Ketegangan sempat terasa karena perbedaan bahasa dan adat istiadat yang belum saling dipahami. Namun, kebutuhan hidup sehari-hari perlahan menyatukan mereka dalam sebuah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Orang Arfak di gunung memiliki hasil bumi yang melimpah seperti keladi, ubi jalar,
sayuran, serta hasil buruan hutan. Sementara itu, orang Biak di pantai memiliki hasil laut seperti ikan, garam, serta barang-barang pecah belah atau besi yang mereka bawa dari hasil pertukaran dengan pedagang luar. Sistem barter pun mulai terjadi secara alami untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Pertemuan yang awalnya didasari transaksi ekonomi itu perlahan berubah menjadi persahabatan yang erat. Mereka menyadari bahwa keberadaan satu sama lain saling melengkapi. Terjalinlah hubungan persaudaraan yang unik di mana orang pesisir menghormati orang gunung sebagai tuan tanah, sementara orang gunung menghargai orang pesisir sebagai pembawa barang-barang baru dan teknologi yang memudahkan kehidupan. Dalam tradisi lisan masyarakat setempat, sering diceritakan adanya kesepakatan adat yang mengikat persaudaraan ini. Mereka berbagi wilayah kelola, di mana laut dan pesisir menjadi ruang hidup bagi para pendatang Biak, sementara hutan dan gunung tetap menjadi wilayah kedaulatan suku Arfak. Harmoni ini menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya tatanan masyarakat yang majemuk dan damai di wilayah tersebut, hingga masa-masa selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, permukiman orang-orang Biak di pesisir Teluk Doreh semakin berkembang dan ramai. Mereka merasa sangat betah dan enggan untuk kembali menetap secara permanen di pulau asal mereka yang tandus. Bagi mereka, Teluk Doreh telah menjadi rumah baru yang memberikan kehidupan dan kesejahteraan. Namun, ingatan akan sejarah perjalanan dan asal-usul mereka tetap melekat kuat dalam memori kolektif. Dalam bahasa Biak Numfor, kata Mnuk memiliki arti kampung atau desa, sedangkan kata Wor memiliki arti tua, lama, atau pusaka. Ketika generasi penerus mereka lahir dan tumbuh besar di tempat itu, atau ketika para pelaut itu pergi berlayar jauh dan kembali lagi, mereka menyebut tempat tinggal mereka itu sebagai Mnukwar. Istilah ini merujuk pada rasa kepemilikan yang mendalam terhadap tempat tersebut. Arti filosofis dari Mnukwar bisa dimaknai sebagai kampung yang tua atau kampung asal. Meskipun secara fisik kampung itu baru dibangun dibandingkan kampung leluhur di Biak, namun bagi mereka yang telah menetap, tempat itu dianggap sebagai kampung induk di tanah rantau yang akan menjadi sejarah tua bagi anak cucu mereka kelak. Nama ini mengandung doa dan harapan agar kampung ini abadi dan menua bersama waktu. Ada pula versi sejarah yang menyebutkan bahwa sebutan Nukwar muncul karena mereka melihat sisa-sisa tanda kehidupan lama di tempat itu sebelum kedatangan mereka. Seiring masuknya pengaruh asing, lidah para pendatang seperti bangsa Belanda dan pedagang lain kesulitan melafalkan Nukwar dengan fasih. Akibat pelafalan yang menyesuaikan lidah asing tersebut, lama-kelamaan nama itu berubah bunyi menjadi Manokwari yang kita kenal secara resmi hingga hari ini. Sejarah Manokwari mencatat peristiwa agung yang mengubah wajah Papua selamanya pada pertengahan abad ke-19. Kabar tentang tanah Papua yang misterius dan belum terjamah sampai ke telinga para misionaris di Eropa. Dua orang rasul awam asal Jerman, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Gisler, merasa terpanggil hatinya oleh kehendak Allah untuk berangkat membawa kabar baik ke tanah yang jauh di ufuk timur tersebut. Setelah menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melelahkan, dan penuh bahaya melewati Batavia dan Ternate, akhirnya kapal yang mereka tumpangi tiba di perairan Teluk Doreh. Tepat pada tanggal 5 Februari 1855, Otto dan Gisler menjejakkan kaki mereka di pasir putih Pulau Mansinam, sebuah pulau yang berhadapan langsung dengan daratan Manokwari. Saat pertama kali mendarat, mereka langsung berlutut di atas pasir pantai dan memanjatkan doa sulung yang sangat melegenda. Dalam doa tersebut, mereka memproklamirkan bahwa dengan nama Tuhan mereka menginjak tanah tersebut. Momen spiritual ini menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru peradaban di Papua. Mereka datang bukan dengan ambisi penaklukan layaknya kolonial, melainkan dengan hati yang melayani. Masyarakat lokal, baik orang Biak di pesisir maupun orang Arfak, awalnya merasa asing dengan kehadiran dua orang kulit putih ini. Namun, ketulusan Otto dan Gisler yang bersedia mempelajari bahasa lokal, mengajarkan pertukangan, dan mengobati orang sakit, perlahan meluluhkan hati penduduk. Pulau Mansinam dan Manokwari kemudian menjadi basis pertama penyebaran agama Kristen, menjadikan Manokwari dikenal luas sebagai kota Injil di tanah Papua. Kedatangan para misionaris tidak hanya membawa misi keagamaan,
tetapi juga membawa cahaya peradaban dalam bentuk pendidikan modern. Otto dan Geisler, beserta para penerus mereka, mulai merintis pembukaan sekolah-sekolah sederhana di Manokwari. Di tempat inilah anak-anak Papua untuk pertama kalinya diajarkan mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung, sebuah revolusi mental yang luar biasa pada zamannya. Manokwari tumbuh menjadi pusat pendidikan pertama dan utama di seluruh wilayah Papua. Anak-anak dari berbagai suku datang jauh-jauh ke kota ini untuk menimba ilmu. Mereka dididik untuk mengenal dunia luas tanpa harus meninggalkan identitas asli mereka sebagai orang Papua. Dari rahim pendidikan di Manokwari inilah lahir generasi-generasi awal guru, pegawai, dan pemimpin Papua yang terdidik dan berwawasan luas. Selain kemampuan akademis, sekolah-sekolah misi ini juga mengajarkan keterampilan praktis yang sangat berguna seperti teknik bercocok tanam modern, pertukangan kayu, dan dasar-dasar kesehatan serta kebersihan. Pola hidup masyarakat perlahan berubah menjadi lebih sehat dan teratur. Manokwari bertransformasi dari sekadar kumpulan kampung nelayan tradisional menjadi pusat intelektual dan spiritual yang berpengaruh. Pemerintah kolonial Belanda yang melihat potensi strategis ini kemudian menetapkan Manokwari sebagai salah satu pusat administrasi penting di wilayah New Guinea. Infrastruktur mulai dibangun secara bertahap, jalan-jalan dibuka, dan pelabuhan diperbesar untuk menampung kapal-kapal besar. Peran Manokwari sebagai kawah candra di muka bagi pendidikan di Papua sangatlah vital dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Perjalanan sejarah Manokwari tidak selamanya berjalan mulus tanpa hambatan. Kota ini juga menjadi saksi bisu dari kekejaman dan kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Ketika tentara Jepang melakukan ekspansi ke wilayah Pasifik, Manokwari menjadi salah satu basis pertahanan strategis yang diperebutkan dengan sengit. Hutan-hutan di sekitar Manokwari dan gua-gua pertahanan Jepang yang kini menjadi situs sejarah adalah bukti nyata betapa pentingnya posisi kota ini dalam peta Perang Dunia. Rakyat Manokwari mengalami penderitaan yang luar biasa pada masa pendudukan tersebut. Namun, semangat juang yang diwariskan oleh leluhur dan nilai-nilai keimanan yang telah tertanam kuat membuat mereka tetap tegar. Banyak penduduk yang bertahan hidup dengan bersembunyi di pedalaman bersama saudara-saudara suku Arfak, mempererat kembali ikatan persaudaraan gunung dan pantai dalam situasi krisis. Setelah badai perang berlalu dan masa kemerdekaan Indonesia tiba, Manokwari kembali memainkan peran sentral dalam sejarah politik kawasan timur. Kota ini menjadi salah satu titik kunci dalam proses integrasi Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika politik yang tinggi pada masa itu tidak memudarkan pesona dan status Manokwari sebagai kota tua yang bersejarah dan dihormati. Pembangunan kembali kota dilakukan dengan mengharap ridho Allah. Puing-puing sisa perang dibersihkan dan tata kota mulai diperbaiki. Manokwari tumbuh semakin padat dengan datangnya perantau dari berbagai wilayah di Indonesia yang menambah keragaman budaya. Masjid dan gereja berdiri berdampingan, mencerminkan toleransi tinggi yang menjadi ciri khas masyarakat Manokwari yang majemuk. Kini, Manokwari telah berdiri gagah sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Status sebagai ibu kota provinsi membawa konsekuensi percepatan pembangunan yang sangat signifikan. Gedung-gedung pemerintahan yang megah, pusat perbelanjaan modern, dan hotel-hotel mulai menghiasi langit kota. Bandara Rendani dan pelabuhan laut menjadi pintu gerbang yang sibuk menyambut tamu dan investor yang datang silih berganti. Meskipun pembangunan fisik terus berpacu, jiwa Manokwari sebagai kampung tua yang bersahaja masih sangat terasa. Di Pulau Mansinam, tugu peringatan pendaratan Injil berdiri megah sebagai pengingat abadi bahwa kota ini dibangun di atas landasan doa para pendahulu. Hutan lindung di pegunungan Arfak masih dijaga kelestariannya dengan baik, menjadi paru-paru bagi kota serta rumah bagi satwa endemik cendrawasih dan kupu-kupu sayap burung yang langka. Wisatawan yang berkunjung ke Manokwari akan disuguhi perpaduan harmonis antara wisata sejarah, religi, dan keindahan alam. Mereka bisa menyelam untuk melihat sisa bangkai kapal Perang Dunia di dasar laut, mendaki kesejukan pegunungan Arfak, atau melakukan wisata rohani ke Pulau Mansinam. Manokwari membuktikan dirinya sebagai kota yang mampu beradaptasi dengan zaman tanpa melupakan akar sejarahnya.
Pemerintah dan masyarakat terus berupaya menjaga identitas Manokwari agar tidak tergerus arus modernisasi. Semangat Manokwari untuk semua mencerminkan keterbukaan dan keramahan kota ini kepada siapa saja. Sebagai kampung tua, Manokwari terus mengayomi daerah-daerah lain di sekitarnya, menjadi teladan bahwa tanah yang diberkati akan selalu memancarkan cahaya peradaban bagi sekelilingnya. Narasi ini disusun berdasarkan interpretasi dan perbandingan dari berbagai sumber sejarah yang tersedia, primer dan sekunder. Ilmu sejarah adalah disiplin yang terus berkembang, dan narasi ini terbuka untuk penyempurnaan seiring dengan penemuan data dan kajian baru.